Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aqsimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa sulih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa safi qulubana minal hikdi wal hasad wal bagda' wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang, dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu kita membahas di dalam tentang zakat, ya, sampai daripada wa amma zahabu fanisabuhu ishruna mithqalan wal fiddah mi'ata dirhamin, ya, dan nisabnya emas, ya, nisabnya emas itu 20 mithqal khalisatan. Khalisatan itu emasnya harus emas yang murni, ya, emas yang murni 20 mithqal, ya, biwazni makkatin tahdidiyah, dengan wazannya, wazan itu dengan timbangan, dengan timbangannya timbangan Mekah, tahdidian, tahdidan itu dengan tepat, ya, harus tepat. Jadi kalau pakai gram berapa, ntar ya dijelasin. Biwaznin makkata tahdidan, dengan wazan, dengan timbangan Mekah yang tepat. Wa mithqalu ithnatani wa sab'una hayyatan minasyair wa huwa arba'a wa ishruna giratan, ya. Nah, dan satu mithqal itu ada 72 habbah minasyair, 72 biji gandum, ya, wahwa sama dengan 24 girat. Qala Hisni wa mithqalu lam yakhtalif qadruhu fil jahiliyah wala fil Islam. Berkata Imam Hasni mengatakan mithqal yang ada di zaman jahiliyah, mithqal ini nama timbangan, ya. Mithqal yang ada di zaman jahiliyah dengan yang ada di yang sudah tersebarnya agama Islam nggak ada beda, ya, timbangannya itu sama. Wa hadza takdir ala sabili tahdid hatta law nugisa habbatun aw ba'dun habba fala zakah. Nah, ini sudah ditakdirkan kurang lebih itu satu mithqal itu 72 biji gandum, ya, atau 24 girat. Ini sudah ditakdirkan aja, ditakdirkan itu dikira-kira, ya. Kalau kurang satu biji, ya, kan tadi ada 72 biji gandum, kurang satu, cuma ada 70 atau 71, nggak wajib zakat, ya, tidak wajib baginya zakat. Au ba'du habbatan fala zakah, atau sebagiannya hilang, harusnya 72 biji, ya, tapi 20 hilang, cuma ada 51, nggak wajib zakat, ya. Nah, kurang lebih kalau ditimbang ukuran ukuran 20 mithqal bagi emas itu kurang lebih ada
84 gram emas. Kalau kita punya emas 84 gram itu nisabnya, maka sudah wajib baginya membayar zakat, ya, batasan yang harus kita bayarkan untuk zakat. Kalau kita hanya punya 80 gram, kita hanya punya 80 gram emas, nggak wajib zakat. Yang wajib itu kalau kita punya emasnya 84 gram. Wal fiddah mi'ata dirhamin. Ya, dan kalau perak, kita punya perak, kumpulin perak, ya, ada nisabnya tuh. Kalau kita kumpulkan perak sebanyak 200 dirham. 200 dirham itu hitungannya 588 gram. Ya, kita punya perak, kumpulin. Sudah mencapai 588 gram, maka wajib baginya membayar zakat. Ya, wajib bayar zakat. Bukan hanya 555, tapi kalau dikumpulin semua mungkin ada 600, sudah wajib bayar zakat. Kenapa? Karena sudah melewati, ya, angka 588 gram. Ya. Wa yajibu fihima rubu' usyur. Berapa zakatnya? Zakatnya 2,5%. Ya, 2,5% dari 84 gram. 2,5% dari 588 gram perak. Kita punya emas 84 gram, maka zakatnya 2,5%. Ya. Kita punya perak 588 gram, maka zakatnya sama 2,5%. Wa mazada fa bihisabihi, dan kalau melebihi daripada 84 atau melebihi daripada 588 gram, maka ada hitungannya lagi. Wala budda fihima minal haul. Nah, emas dan perak ini harus mencapai 1 tahun, ya, harus mencapai 1 tahun. Nggak boleh, kalau nggak sampai 1 tahun nggak boleh. 1 tahun disimpan. Kita punya emas, berapa emasnya? 84 gram. Kita simpan, kita nggak lihat-lihat emas. Ketemu lagi tahun depan dengan tanggal bulan yang sama, tapi tahunnya beda. Ketemu tahun depan, itu emas 84 gram kita nggak pakai, wajib zakat. Ya, wajib zakat. Kecuali kalau emasnya dipakai sama siapa? Dipakai sama istri kita atau anak kita. Nih, istri kita kalau dikumpulin dari dari kalungnya, dari cincinnya, cincin kanan kiri 10 jari cincin semua, ya, antingnya kalau dikumpulin sih ada 50 gram misalkan. Sama anak-anak saya nih 3, kalau dikumpulin sih semuanya ada 84 gram. Wajib nggak bayar zakat? Nggak wajib. Kenapa? Karena dipakai. Walaupun jumlahnya 100 gram, kalau dipakai nggak wajib. Yang wajib zakat itu kalau disimpan. Kan ada orang nabung emas, ya, bukan bukan nabung duit lagi, emas. Ya, mungkin saking kayanya dia nggak mau nabung duit itu kan kadang-kadang nilainya berkurang, ya, dibeli emas. Kalau emas kan harganya standar, nggak bakal turun, emas naik, iya. Nah, sekarang aja udah berapa duit 1 gram, ya, yang mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu seharga 500.000, sekarang udah hampir 1 juta 1 gram, 1 gram emas. Nah, dia nggak nabung duit, tapi nabung emas, beli emas 10 gram taruh, beli emas lagi 10 gram taruh, beli emas lagi 10 gram taruh, sampai 84 gram ditaruh. Setahun nggak diapa-apain, ya, dihitung 1 tahun ini emas masih tersimpan, maka wajib baginya zakat, ya, wajib bagi zakat. Cuman kalau dipakai enggak, ya, kalau kalau dipakai enggak, ya, itu nisabnya 2,5%. Laisa min aqal min 20 dinaran syai' wa fi 20 nisfa dinar. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah wajib baginya zakat kalau kurang dari 20 dinar, ya, 20 dinar.
syai'un wa fi isyrina nisfu dinar. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa fi raffah rub'ul usyur. Ya, nah dalam zakat emas dan perak itu 2,5%, rub'ul usyur. Dari 10 itu seperempatnya. Ya, 2,5%. Wa mazada ala nisabi fa bihisabihi walau gal wala budda fihima dhahab wal fidda minal haul illa ma hasala ma'din, ya, ma'din au rikaz fayukhrijuha halan. Nah, jadi kalau nisabnya emas dan perak emas dan perak itu nisabnya 84 gram, perak 588 gram, harus disimpan 1 tahun. Kecuali kalau, nah di sini dikatakan kecuali kalau engkau punya tambang emas, tambang perak, ya. Ketika punya tambang emas, tambang perak, atau engkau mempunyai emas temuan di zaman jahiliyah, apakah harus dikeluarkannya 1 tahun dulu disimpan baru dikeluarin? Enggak, langsung keluarin zakat, langsung, nggak nunggu lagi setahun, enggak. Ya, kecuali tadi itu emas sama perak yang disimpan selama 1 tahun baru wajib baginya zakat kalau sampai nisab. Tapi kalau engkau nemu emas di zaman jahiliyah, wah saya nemu emas, berapa nih emas kira-kira semuanya kalau ditotalin ada 500 kilo, udah wajib bayar zakat. Sekarang wajib bayar zakat. Ya, atau kau punya tambang emas, ya, atau tambang perak, wajib bayarnya zakat halan, nggak nunggu lagi setahun. Ya, wa fi rikazi khumus. Tapi pembagian pembagian zakatnya bukan 2,5% lagi, tapi pembagian zakat itu khumus. Khumus itu 5%, bukan 2,5% lagi, tapi 5%. Ya, besar. Wa amma zakatut tijarah fa nisabuha nisabu mashturiyat bihi minan naqdain. Nah, itu sudah selesai masalah bab zakat zakat emas dan perak. Nah, kalau zakat tijarah itu zakat perdagangan, maka nisabnya itu sama dengan nisab emas dan perak. Ya. Wala yu'tabaru ila akhiril haul. Ya, tidaklah diwajibkan untuk membayar zakat kecuali di akhir haul, dihitung setahun. Dagang itu dihitung setahun. Ketika dihitung setahun, keuntungannya melebihi enggak daripada nilai emas 84 gram lebih, maka wajib bayar zakat. Jadi dihitungnya setahun. Dihitung setahun dari dia niat dagang. Ya, saya punya uang, punya modal, beli barang-barang, saya dagang. Udah niat dagang belum? 1 bulan berdagang, dia nggak niat dagang. 1 bulan udah berdagang, baru dia niat dagang, maka dihitung pas dia niat dagang, walaupun 1 bulan udah berlalu. Udah bertahun-tahun dia dagang, kagak niat dagang, enggak, ya, enggak kena, harus niat dagang dulu. Udah beli barang, punya modal, beli barang, punya barang, kemudian dia niat, saya niat tanggal sekarang, bulan sekarang, tahun ini saya niat dagang, hitung 1 tahun. Ketika dihitung 1 tahun, labanya itu, keuntungannya melebihi enggak sampai 84 gram emas. Oh lebih, wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi zakatnya perdagangan ngikutin daripada zakatnya emas dan perak. Ya. Wa yajibu fiha rub'u usyur al-qimah, ya. Wa malul khalitaini awil khulata'i kamalil munfarid fi nisabi. Nah, sekarang kalau orang kerjasama yang memiliki perdagangan ini 2 orang, ya, kerjasama 2 orang, yuk kita dagang, buka toko, yang ini punya modal setengah, ini punya modal setengah, kita dagang. Sekarang zakatnya satu-satu apa jadiin satu? Jadiin satu, walaupun 2 orang, ya, walaupun kepemilikannya itu 2 orang, zakatnya dijadikan satu. Wal mukhraj idza kamulat syurutul khilqah wa zakatul fitri. Nah, kemudian zakat fitri, zakat fitrah, ya, sebentar lagi bulan Ramadan, ya, kita akan masuk
ke dalam bulan suci Ramadan, dan kita harus tahu tentang zakat fitrah. Wa amma zakatul fitri ay al-fitri syahri Ramadan, ya. Dan zakat fitrah yaitu zakat fitrah di bulan Ramadan. Tajibu ijma'an, wajib ijma' ulama, sepakat ulama mewajibkan zakat fitrah, ya. Wala i'tibar biman syadza min zalika wa wujubiha idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Orang yang mendapatkan sebagian bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian dari bulan Syawal. Sedikit di bulan Ramadan dan sedikit di bulan Syawal. Wajib baginya bayar zakat. Ramadan penuh, puasa Ramadan 1 bulan, ya. Kemudian di akhir Ramadan matahari terbenam, di akhir Ramadan orang masih hidup, masih dapat bulan Ramadan. Matahari terbenam kan langsung ganti bulan. Ramadan selesai sebulan, ganti langsung bulannya dengan bulan Syawal. Pergantian bulan Syawal itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, bulan Ramadan sempurna 30 hari atau 29 hari, masuk 1 Syawal itu di malam setelah tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Nah, dapat juga tuh, masih hidup juga. Maka wajib baginya bayar zakat. Kenapa? Karena dia dapat bulan Ramadan dan dapat bulan Syawal. Walaupun dapat bulan Syawal itu sedikit. Wahina idzin fayakhruju aman mata ba'dal ghurub. Nah, dan ketika itu wajib dia membayar zakat fitrah, ya. Walaupun ada orang yang meninggal setelah matahari terbenam di akhir hari Ramadan. Misalkan tadi akhir hari Ramadan tadi itu udah puasa sebulan, tadi akhir Ramadan. Pas di akhir Ramadan ini, misalkan 2 hari yang lalu pemerintah mengumumkan bahwa besok Ramadan hari terakhir, ini malam terakhir sahur. Berarti kan kalau bulan itu kan malam dulu baru hari, ya. Ini misalkan pemerintah umumin ini malam 29, besok ada 29, Ramadan 29 hari. Nah, setelah malamnya kemudian pagi harinya masih hidup, ya. Pas hari ke-29 atau hari ke-30, hari terakhir di bulan Ramadan sampai matahari terbenam, kan udah ganti bulan tuh, jadi bulan Syawal. Habis ganti bulan, setelah matahari terbenam meninggal dunia. Wajib nggak dia bayar zakat? Wajib. Kenapa? Di bulan Ramadan dapat 1 bulan penuh. Kemudian ketika matahari terbenam mau ganti bulan, dia masih hidup. Pergantiannya itu di matahari terbenam, dia masih hidup, maka wajib baginya zakat. Hidupnya cuma sebentar doang, habis buka meninggal dunia, wajib zakat. Bayarin dia zakat. Kenapa? Dia dapetin Ramadan dan dia dapetin sedikit di bulan Syawal. Walaupun di ujungnya doang tuh bulan Syawal, di ujung malamnya doang, cuma baru ganti bulan doang, meninggal malam takbiran. Wajib kan dia bayar zakat? Wajib, ya, karena dia dapat sedikit di bulan Ramadan dan sedikit di bulan Syawal. Wa kana indahu fihi hayah mustaqirah, ya, dan dia mempunyai tanda-tanda kehidupan seperti manusia biasa, ya. Tanda-tanda kehidupan tuh bisa bergerak, nangis, teriak, ya, masih hidup. Setelah matahari terbenam di 1 Syawal baru buka 1 jam, pas adzan Isya meninggal, ya udah wajib bayar zakat, ya. Kama nabbahu alaihi al-Adra'i duna man wulida ba'dah. Pada dzalika Imam Romli. Imam Romli mengatakan kecuali kalau orang yang anak yang lahir setelah matahari terbenam di bulan Syawal, ya. Bulan Ramadan berakhir, nah, di ibu hamil Ramadan ditungguin anaknya biar lahir, nggak lahir-lahir sampai hari terakhir Ramadan. Dia mau di anak lahir di sedikit di bulan Ramadan, nggak lahir juga. Pas matahari terbenam, habis tuh bulan Ramadan. Matahari terbenam, orang-orang buka puasa malam takbiran 6:30 baru lahiran tuh anak.
Wajib nggak ini bayi ngeluarin apa, orang bagi orang tuanya ngeluarin zakat? Nggak wajib. Kenapa? Karena dia nggak dapat bulan Ramadan, dia cuma dapat bulan Syawal, ya. Di awal malam bulan Syawal dia cuma dapat itu doang. Ramadan dia nggak dapat. Wajib bagi orang tuanya bayar zakat? Nggak wajib, ya. Kecuali tuh anak lahir habis asar, di akhir hari bulan Ramadan, kalau anak masih hidup sampai matahari terbenam masih hidup, sampai malam masih hidup, malam takbiran masih hidup, wajib orang tuanya bayarin zakat tuh anak, ya. Jadi zakat tuh bukan buat orang dewasa aja. Wah masih bayi lah, udah nggak usah keluar zakat. Nggak ada persyaratan anak kecil atau orang besar atau orang dewasa yang diperbolehkan bayar zakat. Bayi nggak bayar zakat, nggak ada. Persyaratannya dia dapat sedikit bulan Ramadan, dapat sedikit di bulan Syawal, udah itu doang. Siapapun mendapatkan dua persyaratan ini, wajib baginya bayar zakat, ya. Anak lahir malam takbiran nggak dapat bulan Ramadan udah berakhir, nggak wajib zakat, ya, gitu. Begitu juga kalau orang meninggal dunia di hari akhir bulan Ramadan, ya udah asar, bentar lagi udah maghrib, meninggal tuh orang, hanya dapat bulan Ramadan, nggak dapat di malam pertama bulan Syawal, nggak wajib zakat, ya, karena dia nggak mendapatkan di awal malam bulan Syawal. Ala kulli muslim, kepada siapa? Kepada setiap muslim diwajibkan bayar zakat fitrah bagi setiap muslim. Alaihi an nafsihi kulli muslimin, ya, kepada siapa? Kepada dirinya. Yang dia seorang muslim, maka wajib baginya bayar zakat. Wa alaman alaihi nafaqatuhum, dan juga wajib membayarkan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahinya, ya. Orang yang wajib dinafkahinya, istrinya. Siapa yang bayar zakat? Suaminya. Anak-anaknya, siapa yang bayar zakat? Ayahnya, ya. Kenapa? Karena mereka itu di dalam nafkah, anak-anak di dalam nafkah ayahnya, istri di dalam nafkah suaminya. Maka yang bayarin zakat suaminya atau ayahnya, ya. Wa alaman ay an ashkhasin wajabat alaihi alal muslim nafaqatuhum, yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk memberikan nafkah kepada mereka, maka wajib baginya dibayarkan zakatnya. Wujubu ain bi zaujatihi, ya, maka wajib tuh wujubun ain itu wajib fardu ain, harus membayarkan zakat bi zaujiyah, ya, dengan istrinya, au malakin, atau dia punya budak, ya. Kalau di zaman perbudakan, kalau dia punya budak, tuannya yang bayarin zakat si budaknya, kalau budaknya muslim, ya. Kalau budaknya muslim, tuannya yang bayarin zakat, ya. Au qarabatin, atau kerabatnya dia, kalau ada kerabatnya yang susah, ya, yang fakir, yang miskin, maka bayarin, ya. Faqauluhu ala kulli muslim muta'allaqun biqaulihi tajibun wal murad bi kulli muslim al mukhrijun. Siapa yang dimaksudkan dengan muslim di situ adalah al mukhrijun, orang yang dikeluarkan zakatnya. Setiap muslim artinya suami muslim, istri muslimah, wajib bagi suami itu membayarkan zakat istrinya. Anak-anaknya yang muslim harus dibayarkan daripada zakatnya. Wa qaulu alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum bayan lil mukhraj anhu fa'alal awwal wa tsani bima'na'an idza kanu muslimin, kalau mereka itu yang wajib dinafkahinya itu masih beragama Islam, ya, masih beragama Islam. Kalau istrinya masih beragama Islam, suaminya wajib bayarin zakat. Kalau anak-anaknya masih muslim, maka wajib bagi ayahnya untuk membayarkan zakat. Bikhilafil gharibil kafir alladzi tajibu nafaqatuhu. Nah, kecuali kalau kerabatnya dia orang ada yang kafir, keluarga kerabatnya dia ada yang kafir, naudzubillah min dzalik. Yang diwajibkan membayarkan zakat yang wajib bagi dia memberikan nafkahnya tidak
tidak dibayarkan daripada zakatnya. Ya. Wal abdul kafir, atau dia punya budaknya kafir, ya, budaknya tidak beragama Islam. Wal amah kafirah, atau dia punya budak perempuan tapi agamanya bukan agama Islam, ya, kafirah, nggak perlu dibayarkan zakat. Wa zaujah kafirah, ya, atau bagi suami yang punya istri, istrinya itu tidak beragama Islam, nggak wajib bayar zakat, nggak usah dibayarin karena tidak beragama Islam, ya. Anak-anaknya tapi Islam semua, wajib bayarin zakat anak-anaknya, ya. Kalau yang tidak beragama Islam maka tidak perlu dibayarkan zakatnya. Tajibu nafaqatuhum duna fitratihim, diwajibkan tapi berikan nafkah kepada mereka wajib. Misalkan ada muslim punya istri kafirah, ya, punya istri kafirah, muslim kawin sama istri kafirah. Ketika datang bulan Ramadan, muslim puasa, bayar zakat, ya dia aja yang bayar zakat, nggak usah bayarin zakat istrinya karena istrinya ini kafirah. Tapi kepada istrinya wajib nggak dinafkahin? Wajib lah, wajib kasih nafkah zahir, nafkah batin kasih. Kalau urusan nafkah wajib, cuman kalau urusan zakat fitrah karena dia nggak beragama Islam, jangan dibayarkan, nggak usah dibayarkan. Tapi urusan nafkah ya wajib karena dia istrinya kamu, walaupun istrinya itu kafirah, muslimnya orang suaminya orang muslim, nafkah tetap wajib. Nafkah zahir, nafkah batin harus diberikan karena nafkah itu hukumnya wajib. Anak, misalkan, ada anak-anak kita, misalkan anak seorang suami muslim, istrinya muslimah, anaknya ada yang kafir, misalkan anaknya ada yang kafir, anaknya 3, yang 1 kafir, yang 2 muslim. Ketika datang bulan Ramadan, ya, bayar zakat fitrah, suaminya bayar istrinya yang muslimah, kemudian bayarkan anaknya dua-duanya nih yang masih beragama Islam. 1 anaknya yang kafir nggak usah bayarin zakatnya, ya. Tapi memberikan nafkahnya ya wajib, berikan nafkah kepada anak-anaknya ya wajib. Nafkah itu nggak membedakan dia mau kafir, dia mau muslim. Kalau dia di bawah tanggung jawab kamu, ya wajib berikan nafkah, ya. Nafkahnya itu tetap wajib, tapi fitrahnya, zakat fitrahnya enggak, ya. Tidak diperbolehkan bagi anggota keluarga kita, anggota keluarga yang tidak seiman atau tidak seagama. Ala kulli wahidin sa', setiap orang itu berapa zakat fitrahnya? Zakat fitrahnya 1 orang itu 1 sa', yu'abiru bisa alladzi kana yakhruju bihi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yajidhu wajaba alaihi ayakhruja qadaran yatayaqqan anahu la yanbus anhu, ya. Sa' itu waktu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud 1 genggaman Nabi Muhammad, 1 genggaman tangan Nabi Muhammad, ya. Misalkan 1 genggaman tangan Nabi Muhammad, 1 ambil nih, apa tuh namanya, digandum 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4 kumpulin nih, berapa tuh timbangannya. Setelah ditimbang, maka ini disebut dengan 1 sa'. 1 sa' itu isinya 4 genggaman tangannya Nabi Muhammad, ya. Maka itu disebut dengan 1 sa'. Berapa zakat fitrah? 1 orang 1 sa', ya. Nah sekarang faman lam yajidhu, siapa di zamannya yang tidak menemukan 4 genggaman ukuran tangan Nabi Muhammad SAW, wajib alaihi, maka diwajibkan atasnya ayakhruja qadaran, mengeluarkan sekadar, dengan keyakinan bahwa itu 4 kali genggaman ukuran tangannya Nabi Muhammad SAW. Berapa sekarang zakat fitrah? Berapa sekarang zakat fitrah? 3,5%. Ya, 3,5%. 3,5 liter, 3,5%. 3,5 liter. Ya udah 1 orang 3,5
liter. Harus yakin. Wala yangus anhu, dan nggak boleh kurang dari 3,5 liter. Ya, harus 3,5 liter. Wa qala jama'a minal ulama annahu qadar arba hafanat bikafi rajulin mu'tadil kafain. Ya, apa dari kayak al-Hisni. Ya, sebagian ulama, sebagian kelompok ulama mengatakan kadar satu so itu 4 hafanat, ya, 4 kali genggaman dari genggaman tangan orang yang mu'tadil. Mu'tadil itu yang standar. Ada kan orang tangannya genggamannya ada yang kecil, ada juga orang yang tangannya gede, ya, lebar, jarinya panjang-panjang. Pemain basket tuh telapaknya kan gede, bola basket aja bisa dipegang mbak dia. Ah, ini nggak boleh pakai tangan dia. Kalau pakai tangan dia kebanyakan isinya, ya. Ada orang genggaman tangannya kecil segini, ya, nggak boleh juga pakai tangannya dia. Kenapa? Kedikitan. Terus pakai tangan bagaimana? Dengan tangan yang standar, nggak gede, nggak kecil, yang standar. Nah, 4 kali aja tangannya dia. Itu menurut pendapatnya Imam Hisni, ya, dan sebagian kelompok jamaah. Wa yakunu min ghalibi gutil baladil mukhraj min nafsihi wa amman talzamuhu ma'unatuhu idza kana hadiran, ya. Nah, apa yang harus dikeluarkan? Al-gud. Gud itu bahan pokok, ya, fi ghalibin fi gudil balad. Di sini bahan pokoknya apa? Makanan pokoknya apa? Maka yang dikeluarkan itu, ya, sebanyak 1 sok. 1 sok 4 mud atau 3,5 liter, ya. Min ghalibi gutil balad. Satu kota atau satu desa, makanan pokoknya apa biasanya di situ? Maka keluarkan daripada makanan pokok di daerah tersebut. Ya, an-nafsihi untuk dirinya dan untuk orang yang wajib diberikan daripada nafkahnya. Wa illa fal ibrah yagutul muaddi anhu summa yahmiluha anil muaddi tahmiluhu haulati la dhaman. Wal murad yagutul balad jami'u sanah la waqtul wujub faqat afada dzalika Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan yang disebut makanan pokok satu tempat itu dihitung 1 tahun. Dalam 1 tahun ini 12 bulan mereka makannya apa biasanya? Wah, kalau dihitung 1 tahun tiap hari biasanya makannya beras selama 1 tahun. Ya udah, itu yang disebut makanan pokok. Yang paling banyak dimakan apa? Beras. Ya udah, beras. Ada kan orang makan beras jadi nasi, ada juga orang makan roti sebagai penggantinya. Yang paling banyak di daerah sini makannya apa? Makanan pokoknya selama 1 tahun itu beras. Ya udah, keluarin beras, ya, yang dikeluarkan beras. La waqtul wujud faqat, bukan hanya ketika ada aja makanan, ya. Kita sih biasanya di sini makannya gandum, tapi kalau ada dalam 1 tahun tuh biasanya makannya gandum, ya. Tapi kalau ada beras kita makan juga beras. Kalau ada, berarti kalau ada itu nggak jadi disebut dengan makanan pokok, ya kan. Kalau ada beras ya kita makan beras, kalau nggak ada ya kita makan gandum. Nggak dihitung tuh kalau ada itu bukan sebagai makanan pokok, ya. Yang paling banyak selama 1 tahun dia makan apa? Makannya misalkan gandum atau makannya beras, itu yang dihitung, ya, yang dihitung di situ. Itu kata Imam Ramli. Wal an anasyrut makhraj an la yakuna mamsusan wala muayyiban, ya, kalladzi li haqqihi ma au nadawatil ard, ya. Nah, ketahuilah bahwa di dalam syarat mengeluarkan daripada makanan pokok untuk zakat itu an la yakuna masusan, ya, jangan jangan mengeluarkan untuk zakat makanan yang jelek, ya. Kita biasanya makan beras yang berapa, yang seliter berapa duit,
yang seliter 15.000, ya udah keluarin yang 15.000. Jangan udah yang perak aja yang murah 9.000 aja. 3,5 liter kan lumayan tuh. Kalau kita 6 orang satu keluarga ngeluarin yang 1 liternya 15.000 kayak makanan kita biasa, jadi bengkak biayanya. Mendingan keluarin yang perak aja. Nggak bisa, nggak boleh ya. Tidak boleh mengeluarkan untuk zakat itu makanan yang jelek ya. Kalladzi lihaqqihi ma au nadawatil ard, atau kalau dia mengeluarkan zakat itu beras atau gandum yang masih mengandung air basah. Yang basah kan kalau ditimbang jadi berat. Kenapa? Karena ada airnya, ngandung air. Yang bikin berat itu airnya enggak, tapi yang apa tuh namanya, yang udah kering ya, yang udah kering. Wa nahwu fadzalika kal kal atiki mutaghayyiril laun wa raihati kama al madud ya. Seperti kalau misalkan makanan pokoknya yang udah berubah warnanya ya, atau beras yang udah lama warnanya udah bukan putih lagi, udah agak kekuning-kuningan, nggak boleh ya, tidak boleh. Atau yang baunya udah kagak enak, nggak boleh, karena kan zakat itu dibagikan kepada orang miskin nanti dia makan, masa dia makan dari barang yang jelek ya, atau dari barang yang bau ya, atau yang warnanya udah berubah, yang nggak layak untuk dimakan, nggak boleh ya. Wa ayyakuna habban fala tujzi'ul qimah bila khilaf ya. Wa kadzalika la yujzi'u ad-daqiq wala maswik wala khubuz ya, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat itu dalam bentuk daging. Daging apa tuh? Tepung yang berwarna putih ya. Ini dari apa nih tepung berwarna putih? Dari beras di apa tuh namanya, digiling jadi gandum. Udah kita ngeluarinnya gandum aja, nggak boleh ya. Atau taswik atau sawik ya. Sawik itu apa? Sawik itu gandum tepung yang berwarna apa tuh namanya, selain daripada warna putih ya. Ini dari mana nih tepung ini? Dari gandum digiling jadi tepung ini. Kita keluarinnya zakatnya tepung aja, nggak boleh. Harus berbentuknya itu bentuk biji-bijian, masih bentuk beras atau masih bentuk gandum. Nggak boleh udah lain bentuk ya, udah lain bentuk ya, udah jadi tepung ya. Enggak, ini sama aja tepung ini ukurannya 3,5 liter, nggak boleh. Harus bentuknya hubub ya, hubub tuh biji-bijian. Wala khubuz, udah kita keluarinnya roti aja ya. Gandum 3,5 liter kita giling, kemudian kita jadi tepung kita adonin kita jadi roti kita keluarin buat zakat, nggak boleh ya. Harus masih bentuknya biji-bijian, nggak boleh udah berubah bentuknya, nggak boleh ya. Baik keluarinnya model tepung ya, baik warna putih, warna apa aja, atau bentuknya roti ya, nggak boleh. Li'anal hub yaslah lima tuslihu lahu hadits salasa, karena kalau masih bentuk biji-bijian itu nanti yang mustahik, terserah dia mau bikin apa aja. Cuma kan orang udah ngeluarin nih tepung, mau bikin apaan dia? Mau dimasak udah kagak bisa lagi, mau dimasak jadiin nasi udah kagak bisa lagi, yang ada cuma bikin buat roti doang. Jadi kalau orang membagikan zakat itu masih bentuk biji-bijian, kan dia mau bikin apa aja, bisa. Tinggal masakin air jadi nasi ya, atau dia mau giling bisa jadi tepung, terserah dia gitu. Jadi bentuknya harus bentuk biji-bijian ya, masih bentuk aslinya, nggak boleh kalau sudah berubah bentuk. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mur sallallahu zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa walidina
وأولادنا ومشايخنا في العافية كرمنا بكامل الفتوح والمرخ والرسوخ وأسع الجسد والقلب وكرمنا بكامل العلم والعمل الخشية والمتابعة لرسول الله العظيم والاستئنان للناس واختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية جاملة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة ولا رضا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وشيخ محمد نواوي الجاوي شافي البندني الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ya,